Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semuanya. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai manajemen ASN. Izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 dengan Ketua Renali Dwi Kusumawardana. Selanjutnya, terdapat 3 anggota. Yang pertama, Putu Widi Adnyani, AMD Statistika. Yang kedua, Audia Amanda. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu Mira Roni Jendrawasi, AMD Keperawatan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas yang pertama yaitu pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan yang kedua yaitu PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana pegawai ASN tersebut bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, di mana pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, yaitu peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana pegawai ASN bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Hak PNS adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perbedaan hak antara PNS dan PPPK adalah pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya yaitu kewajiban ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit ini yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu mempunyai penjaminan keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan yaitu yang pertama pangkat dan jabatan, kedua pengembangan karir, ketiga mutasi pegawai, dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Demikian prestasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.